atau norma-norma yang ada dalam undang-undang, yang ada dalam etika advokat begitu. Nah, cuman pelanggaran-pelanggaran ini kan harus dicerna begitu. Nah, orang lain boleh saja melaporkan seseorang advokat ke lembaganya, kepada institusi dia bernaung, boleh saja gitu, apakah melanggar etika, melanggar moral, ataukah melanggar undang-undang, boleh saja dilaporkan. Nah, dalam hal ini kan si Herwanto melaporkan Farah Abbas ke Pradi. Sebenarnya terlalu berlebihan melaporkan ini, karena sama-sama advokat begitu. Mereka harusnya kan saling mengingatkan aja cukup gitu. Jadi kalau si Farah Abbas diduga melanggar etika atau etik seorang advokat, ya diingatkan oleh advokat yang lain, nah ini melanggar, tolong jangan ulangi lagi gitu. Atau kalau sudah diingatkan masih melanggar juga, barulah dilaporkan ke Pradi. Pradi pun ada mekanismenya. Mekanisme apa? Proses yang namanya proses musyawarah untuk menilai etik, menyidangkan secara etik seseorang advokat. Tapi kita belum tahu apa sih yang dilanggar oleh seorang Farah Abbas sehingga dilaporkan. Katanya sih pelanggarannya mungkin bawa-bawa, kalau tidak salah tuh dugaan pribadi lah, untuk menyerang kayak gitu katanya Bang. Ya itu kan bisa aja diingatkan, bos, kan sama-sama pengacara kan. Bang Farhad, ini Anda melanggar kode etik nih, sekian begitu. Itu penting mengingatkan dulu lah, jangan langsung melapor, nggak bagus juga. Jadi kesannya jadi kayak anak-anak semua nih, lapor ke orang tua nih, kakaknya begini kan gitu. Jadi gitu. Jadi yang paling penting adalah mengingatkan dulu. Pertanyaannya, sudah nggak Herwanto mengingatkan Farah Abbas adanya pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Farah Abbas? Itu dulu. Kalau itu sudah, kemudian memang ada pelanggaran kode etiknya, ya nggak apa-apa dilaporkan. Tapi kalau belum, ya harusnya ya jangan ribut. Kalau tidak salah sih komunikasi, katanya kalau kata Bang Herwanto dugaannya dia diblokir juga sama Bang Farhad, kalau tidak salah ya Bang, dugaannya gitu. Ya kita belum tahu apa yang terjadi kan. Memblokir itu kan biasa juga. Tapi gitu. Jadi nggak apa-apa lah seseorang melaporkan seorang lain, kalau udah mentok dilaporkan ke lembaga lebih tinggi. Ya namanya juga kan melaporkan kan. Jadi kayak anak berantem sama anak, melaporkan ke orang tuanya gitu. Ya biasa aja kan begitu kan. Seperti itu. Bang Farhad juga bilang katanya silakan aja laporkan, kalau misalkan gak terbukti saya akan laporkan balik, katanya Bang gitu. Ya emang begitu kan, kalau Bang Farhad kan begitu. Kalau dilaporkan ternyata tidak terbukti, dilaporin balik kan begitu. Ujungnya kan melapor terus, dan itu biasa kalau udah yang begini-begini terjadi. Sama-sama suka-suka jadinya. Bang, terkait ini kan uang donasi Agus Salim nih udah diadakan polling untuk kemana nih larinya, mungkin itu ada sampai akhirnya sekarang sudah berapa ribu orang sudah masuk polling itu gitu. Gimana sih Bang terkait yang mengadakan polling ini siapa nih? Kuasa hukum dari donatur. Oh ya, jadi anggaplah kuasa hukum donatur kan mewakili donatur ya, donatur kuasa hukum dia adakan polling. Nah, polling kalau diselenggarakan secara publik dan bisa dipertanggungjawabkan, ini bisa dianggap sah. Makin banyak yang ikut polling, makin kelihatan sahnya gitu kan. Jadi ya sudah bisa dipertanggungjawabkan arahnya kemana polling ini, hasilnya apa. Kalau hasilnya uangnya harus ke sini, ya lebih enak ngikutin hasil polling gitu. Itu kan mewakili perasaan masyarakat. Nah ini tapi kan dari Bang Farhad mau melaporkan pengacara donatur sama donaturnya, gimana sih Bang tanggapannya? Bahkan dianggap polling ini kriminal katanya Bang. Nggak ada yang kriminal di polling beginian gitu. Kemudian uang ini juga kan bukan uang kriminal, ini kan uang sosial. Sosial kan sifatnya sosial. Apa yang bisa dikriminalkan? Nggak ada. Uangnya donatur, kuasa hukum donatur. Kemudian kalau mereka mau ambil uangnya lagi boleh. Gitu. Jadi nggak ada kriminalnya. Nah, ikutin aja kemana arah polling itu. Semakin banyak yang ikut polling, semakin kelihatan itu arah uangnya harusnya kemana. Dan itu harus bisa diselesaikan sebenarnya. Ya udah, kalau uangnya harus diselesaikan kepada para donatur lagi, ya selesaikan kepada mereka. Saling berdamai aja berarti Bang. Ujungnya ke sana, karena kan Farhad juga kan nggak mau urusan begini masuk penjara. Denny Sumargo juga nggak mau juga urusan begini masuk penjara kan, atau macam. Kecuali mereka memang ingin terpublikasi terus, jadi ya udah, ayo kita ribut terus begitu. Tapi ini kan kalau ini dijalankan dan memang unsurnya terpenuhi dua-duanya, ya kan masuk penjara. Nah, cara satu-satunya ya sudah, mungkin Denny Sumargo ini bikin LP tujuannya adalah sebagai bargaining posisi supaya nanti si
Farhad dan dia ujungnya berdamai karena sama-sama posisinya satu-satu gitu, satu di dia, satu di Farhad, satu di Denny Sumargo. Gitu. Jadi nanti ujungnya berdamai. Nah ini Bang, kemarin kan Bang Farhad ke Kemensos sama Agus Salim, bisa dibilang untuk memperjuangkan donasi. Itu tanggapannya seperti apa sih Bang? Ya kan udah benar, memang dari awal arahnya harusnya ke Kemensos. Baik persoalan donasi ini kan yang legal bisa mengadakan donasi ini kan Kemensos atau suatu yayasan atas izin Kemensos melakukan penggalangan dana. Ini kan kita belum tahu Novi menggalang dana ini atas izin Kemensos atau tidak. Kalau memang tidak kan sebenarnya kan ini kan proses penggalangan dana yang sifatnya belum berizin lah ya. Gitu. Nah, tentunya yang paling berhak terhadap dana ini penanganannya adalah Kemensos. Nah, kalau Farhad Abbas sama Agus ke Kemensos mengenai dana ini, mereka udah benar minta kebijakan Kemensos, minta arahan, minta putusan Kemensos mau kemana ini, gitu dana sosial ini kan penggalangan dana awalnya kan buat si Agus, tapi kemudian ribut, Agusnya juga salah guna, jadi ya akhirnya si Farhad bingung. Si Agus juga bingung nih, tapi dananya ada. Ya udah mereka minta tolong Kemensos. Udah benar mereka minta tolong. Siapa tahu Kemensos ngambil kebijakan, iyalah karena ini kan dananya tujuan awalnya ke Agus. Ya udah nanti kami peganglah dananya, nanti kami distribusikan ke Agus dengan penggunaannya juga secara detail dikontrol oleh Kemensos. Kan itu harapannya Farhad Abbas. Harapannya Agus juga begitu.